Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Kali ini saya akan melakukan preview pertama film kita. Yap, review mengenai film-film Indonesia yang akan kami kemas apik mungkin. Bukan hanya apik, tapi membahana dan luar biasa. Sebelum saya melakukan preview, silakan baca pesan berikut ini. Nah, film yang beruntung yang akan kami preview kali ini adalah film horor tahun 2015 yang rilis di bioskop pada tanggal 6 Mei 2015 yang berjudul Hahagesu. Yap, pertama kali saya mendengar film ini, kita akan langsung berpikir bahwa ini film horor pasti hantunya dari Jepang. Mungkin selevel dengan Sadako atau Kayako. Tapi saya dikejutkan karena Hagesu memiliki kepanjangan, saudara-saudara. Dan setelah mencari kepanjangannya, kepanjangan film ini adalah Hantu Gendong Susu. Oh no! Jelas sekali, juri ini sontak membuat kami terkejut. Apakah hantu ini akan menggendong susunya? Atau susu yang menggendong hantu ini? Sungguh sangat menarik perhatian saat membaca kepanjangan film ini. Memang ciri khas film-film Indonesia yang mana mereka menyajikan judul-judul yang sangat ambigu dan bisa membuat kita berfantasi jauh dengan judul filmnya itu. Melihat dari konsep cerita film ini, benar-benar sangat legendaris. Kenapa? Karena film ini punya latar cerita yang terbagi menjadi dua, yaitu 100 tahun lalu dan tahun sekarang. Wow! Tentang waktu yang cukup panjang. Bisa kita sebut film ini hantu legendaris karena baru keluar setelah 100 tahun. Yap, adegan pertama film ini kita akan disuguhkan oleh bumbu cerita romantis ala Romeo dan Juliet. Di setiap adegan ada kata-kata puisi dan tarian yang sekonyong-konyong yang dilakukan oleh si aktor perempuan. Entahlah dia seorang penari profesional atau seorang penari ronggeng, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas tarian diusik oleh puisi yang menyayat hati dan menyakitkan, sehingga penari jatuh bersimbah air liur. Salah, air mata maksudnya. Tapi tenang, si perempuan tidak terluka di adegan ini. Seperti tebakan kita semua, cinta yang menjadi penasaranlah yang menjadi dasar cerita horor ini, di mana si perempuan yang rakyat jelata ditolak oleh orang tua laki-laki yang kumisnya agak tipis tapi tetap berwibawa. Dan adegan terjadi di mana si perempuan yang duduk tidak jelas mau ngapain, mungkin di zaman sekarang sih namanya sedang selfie, mendadak dibunuh dan dengan sebuah pipa yang terlihat seperti sumpit atau sebuah pistol. We don't know what's that. Kalian jangan mengharap ada pertumpahan darah di sini, karena tembakan itu pun saya tidak tahu mengenai bagian mana si perempuan, tapi dia langsung mati tergeletak. Dan lebih mengherankan lagi, di adegan akhir entah kenapa si laki-laki bersimbah darah sambil menangis. Mungkin dia setelah menemukan si perempuan mencoba mengoperasinya. Saya tidak tahu itu. Setelah itu latar cerita berpindah ke masa depan. Kalian akan mudah mengenali karakter utamanya. Ya, si cowok itu. Karena wajahnya setelah 100 tahun tidak berubah sama sekali. Dan namanya pun sangat familiar. Yang dulu namanya Darmo, yang sekarang namanya Dharma. Ya, mungkin biar gak susah kali ya cari nama. Nah, Dharma dan kawan-kawan yang mau pulang ke rumah ternyata mulai dihantui oleh arwah Prapti, yang konon 100 tahun penasaran dengan cinta mati sama si Darmo. Tingkat kehororan cerita semakin meningkat ketika adegan mereka mau pergi dari desa itu, namun tidak bisa karena mereka hanya berputar-putar dari hutan. Hantu Prapti semakin menjadi-jadi dan menculik Firna, teman dekat si Dharma. Mungkin dia jealous. Semakin lama cerita semakin berkembang dan bahkan ada intrik-intrik politik di dalamnya. Yang
yang diciptakan oleh sang pembantu yang sangat jahat. Yang sebenarnya menurut saya sangat tidak penting karakternya. Dan saya heran, di cerita ini rencana jahat si pembantu tidak dihantui oleh si Prapti. Malah si hantu ini malah fokus mengejar si Dharma dengan cinta 100 tahunnya. Beberapa dari kalian akan disuguhkan dengan adegan wajah yang sangat mengejutkan, didukung oleh ledakan-ledakan musik yang memaksa saya untuk pura-pura terkejut. Mau ngomong ke bokapnya kalau dia mau ngelamar gue. Cak Ayu. Lebih dramatis lagi, hantu dari film ini sebenarnya hanya menganga. Menganga, mengerikan, tanpa mengejar. Anehnya para tokoh ketakutan, seperti sedang dikejar oleh si hantu. Anyway, setelah cukup lama saya menonton film ini, saya sempat kecewa karena sampai akhir saya belum tahu mengapa diberi judul Hagesu. Namun penjelasan di akhir film kalian mendapat jawabannya mengapa si Prapti diberi gelar Hagesu. Demikianlah akhir review kita kali ini. Jika teman-teman masih penasaran, tonton aja filmnya ya. Akhir kata, jangan lupa subscribe channel kita Tasumbalit, karena kita akan mereview film-film lainnya. Oke, selamat tinggal dan salam hangat.